Dan sejumlah lembaga survei merilis tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan hasilnya cukup positif karena berada di angka yang tinggi 70% ya. Dan faktor apa yang kemudian mempengaruhi tingginya kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dan apa juga yang masih menjadi catatan sekaligus pekerjaan rumah pemerintah. Untuk membahasnya sudah ada Bawono Kumoro, peneliti utama Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Bawono, apa kabar Mas? Mas Ferdi, kabar baik Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kita dan juga ditemani Abednego Tarigan, Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Abed, sehat Bang? Malam, Mas. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ke Mas Bawono dulu kalau gitu. Mas Bawono, bagaimana kemudian kita bisa membaca survei hasil kesimpulan indikator ini terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf Amin? Ada di angka 70% kalau tidak salah. Iya Mas Ferdi, terima kasih. Iya, tapi baru saja merilis hasil survei online yang kami lakukan selama 15 Januari sampai 18 Februari kemarin ya. Survei ini memang khusus dalam konteks sikap publik terhadap kemunculan varian COVID-19 bernama Omicron, kemudian kepada rencana vaksin booster, vaksin anak-anak, dan juga soal pertemuan tatap muka di sekolah yang dilakukan kembali. Nah, kita juga pertama-tama menggali atau ingin mengetahui sikap publik atau tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dari survei online ini terungkap 20% mengaku sangat puas, 51% mengaku cukup puas, 20,9% mengaku kurang puas, 3,9% mengaku tidak puas, dan 4,4% lainnya tidak tahu, tidak jawab. Jadi kalau dijumlahkan yang mengaku sangat puas dan mengaku cukup puas itu ada sekitar 71%. Nah, kalau kita bandingkan dengan survei tatap muka yang kita telah rilis dan kita lakukan pada Desember lalu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden dalam konteks ini relatif stabil ya. Di survei tatap muka bulan Desember lalu, kalau digabungkan antara responden yang mengaku sangat puas dan mengaku cukup puas, itu ada di angka 71,4%. Jadi bisa dikatakan relatif stabil, meski memang ada penurunan sedikit ya, sekitar 1%, sekitar 1-2%. Nah, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden ini terutama sekali kalau kami lihat dikarenakan penanganan pandemi oleh pemerintah Presiden Jokowi gitu ya. Ini dari hasil analisis korelasi kami lakukan dari temuan-temuan survei tersebut menunjukkan responden yang mengaku khawatir tertular virus varian baru Omicron ini dan responden yang cenderung taat protokol kesehatan seperti memakai masker di ruang publik, mencuci tangan gitu ya, itu memiliki kecenderungan untuk puas terhadap kinerja Presiden. Ya. Nah, dalam survei tatap muka bulan Desember lalu juga terungkap hal yang tidak jauh berbeda. Di survei bulan Desember lalu, survei tatap muka lalu, itu menunjukkan penanganan pandemi itu tidak lagi masuk dalam 3 besar persoalan mendesak yang harus diselesaikan oleh Presiden. Ketika survei Desember lalu. Ketika itu 3 besarnya adalah soal kebutuhan ekonomi, ya, lebih kepada isu ekonomi. Seperti harga-harga yang tinggi, soal pekerjaan, dan juga 3 besarnya kemudian soal pemberantasan korupsi. Ini memang tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi, kami lihat dari hasil survei kami, hasil riset kami, itu lebih dikontribusikan memang kepada apresiasi publik terhadap penanganan pandemi. Saya kira itu Mas Ferdi. Oke, faktor apa sih sebenarnya atau parameter apa yang membuat kepuasan publik ini menjadi naik? Iya, tentu penanganan pandemi misalnya di survei bulan Desember lalu. Di survei dilakukan itu kan angka COVID ketika itu kan sudah melandai dibandingkan ketika bulan Juli dan bulan Agustus ya. Jadi publik menilai dari situ menilai bahwa penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah baik gitu ya. Jadi mereka mengaku sangat puas dan cukup puas. Nah, ketika kita masuk ke tahun 2002, ketika angka naik lagi gitu ya, angka harian positif harian naik lagi, muncul dipicu dengan kemunculan varian baru Omicron, publik juga masih melihat cukup puas terhadap kinerja penanganan pandemi itu. Penanganan pandemi itu, meskipun angka harian positifnya naik, tapi misalnya keterisian rumah sakit tidak seperti ketika beberapa bulan lalu ketika varian Delta menghantam. Artinya momentum yang dipakai adalah saat parameter penanganan pandemi begitu ya, Mas Bawono ya. Oke, sebelum ke Bang Abed, yang paling tinggi apa? Yang paling rendah apa? Kalau di survei online ini kita
lebih kepada soal penanganan pandemi ya. Kita tidak menggali data apa alasan orang sangat puas dan tidak puas gitu ya. Tapi kalau di survei tatap muka Desember lalu itu yang paling persoalan yang paling mendesak dilakukan oleh Presiden, seperti saya sampaikan tadi di 3 besar itu adalah persoalan ekonomi. Pertama ada soal kebutuhan harga-harga gitu ya. Pekerjaan, lalu yang ketiganya itu yang paling mendesak untuk dilakukan adalah persoalan korupsi. Oke, baik, cukup spesifik begitu indikator melihat dengan durasi waktu yang cukup singkat begitu. Tapi kemudian saya ingin bertanya ke Bang Abed, selain indikator ini ada 2 juga lembaga survei yang mengeluarkan rilis terbaru soal kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Istana bagaimana menilai atau melihat hasil survei ini, Bang Abed? Ya, kalau dari kami melihat hasil survei ini menunjukkan satu keadaan kerja keras dari semua pihak ya, masuk juga keterlibatan publik dalam banyak hal. Tadi sudah disebutkan soal misalnya penanganan pandemi. Tentu sebaik apapun kebijakan dari masyarakat, kalau tidak didukung oleh publiknya tentu tidak akan berjalan dengan baik. Nah ini merupakan satu apresiasi ya, kami melihatnya tidak hanya apresiasi terhadap Pak Jokowi, tetapi juga apresiasi untuk kita semua. Karena kita tahu di dalam seluruh lini penanganan persoalan-persoalan dan program pembangunan itu melibatkan banyak pihak. Tadi disampaikan oleh Mas Bawono soal misalnya berkaitan dengan kesehatan dalam konteks ini pandemi COVID gitu ya. Ini juga yang memang sedari awal Pak Jokowi memang sudah melihat dari sisi aspek tidak hanya kesehatan tapi juga dari sisi perlindungan sosial, dari sisi pendidikan. Nah ini juga memang sejalan Mas Ferdi dengan agenda periode Pak Jokowi di periode kedua tentang SDM unggul, sehingga memang people center di dalam konteks ini memang sedari awal sebelum pandemi COVID sudah menjadi atensi yang cukup besar. Kita tahu misalnya di dalam program-program yang ada dan semakin relevan karena COVID ini di mana kesehatan dan keselamatan setiap penduduk itu menjadi prioritas, misalnya bagaimana pendidikan dimudahkan, perubahan-perubahan kebijakan kita usahakan untuk responsif, walaupun kami tahu bahwa kebijakan di kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial begitu kadang-kadang menciptakan dinamika tersendiri, yaitu mungkin juga karena perlu komunikasi yang lebih intensif. Tetapi secara umum kita melihat bahwa apa yang kita lakukan ini mendapat dukungan yang besar dari publik. Jadi kami melihatnya ada situasi yang memang para pihak itu juga mendukung dan sejalan dengan agenda-agenda yang menjadi rumusan. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita mencoba seoptimal mungkin untuk bisa juga responsif terhadap kebutuhan situasi lapangan dan suara publik. Nah, dalam banyak kesempatan, orang melihat ini kadang-kadang kayaknya nggak konsisten gitu ya. Tetapi yang menjadi penting itu kita harus berani juga menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan ini yang membuat juga mungkin publik melihat bahwa kebijakan-kebijakan ini tujuannya memang juga sebagai bentuk respon untuk mengamankan dan memastikan situasi kita bisa tetap aman. Dan kemudian yang kedua misalnya, contoh misalnya dari sisi dalam konteks misalnya keamanan begitu. Ya, di dalam beberapa survei juga keamanan menunjukkan satu situasi yang cukup baik. Ini juga menunjukkan bahwa partisipasi publiknya juga cukup tinggi. Kita tahu di dalam masa pandemi misalnya, di banyak negara itu hampir semua punya pengalaman kerusuhan. Tetapi di negara kita itu justru menunjukkan tidak, ini menunjukkan bahwa memang apa yang dirancang oleh dan didiskusikan dan diputuskan oleh pemerintah sebagai program penanganan begitu, baik dalam konteks pendidikan, sosial, perlindungan sosial, ekonomi maupun kesehatan, itu mendapat dukungan. Dan kemudian yang kedua juga bahwa sosial kapital di masyarakat kita juga cukup besar. Jadi ini satu, kami melihatnya makanya saya katakan tadi, ini apresiasi untuk kita semua sebenarnya terkait dengan kinerja kepuasan ini. Demikian Mas Ferdi. Oke, Bang Abed gini, dari beberapa indikator survei yang dipakai di beberapa lembaga survei, ada persoalan hukum dan demokrasi juga menjadi catatan. Walaupun trennya naik, tapi kemudian ini angkanya cukup rendah. Ini berhubungan dengan citra pemerintah. Bagaimana kemudian Istana merespon soal ini? Ya, baik. Kalau memang terkait dengan soal hukum begitu ya, ini memang satu isu yang menurut kita itu dibutuhkan kerjasama banyak pihak begitu ya. Karena kemudian juga persepsi publik ini tidak semata-mata hanya terbentuk dari sisi bagaimana eksekutif membuat keputusan atau menjalankan kebijakan, tetapi kelembagaan-kelembagaan lain juga sangat dibutuhkan untuk bagaimana legislatif, bagaimana yudikatif. Nah kemudian juga memang di dalam konteks ini kita tahu
masyarakat juga melihat persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan begitu ya, sehingga kita memang memberikan perhatian besar juga terkait misalnya dalam konteks isu korupsi begitu ya, di tengah banyak sekali tekanan, ketidakpuasan terhadap berbagai lembaga penegak hukum, sebut saja misalnya isu yang kita amati KPK misalnya beberapa waktu yang lalu. Tetapi KPK tetap bekerja, kepolisian, kejaksaan terus berupaya untuk bagaimana mengungkap persoalan-persoalan itu. Sisi lain juga, memang kita dari sisi SDM misalnya memang salah satu yang dikawal kantor staf presiden melalui rekan kami di Kedeputian 5 misalnya itu berkaitan di dalam bagaimana peningkatan kualitas SDM di dalam konteks aparatur penegak hukum misalnya. Dan kemudian juga misalnya kita berupaya bagaimana juga kebijakan-kebijakan, misalnya kita lihat yang terakhir Bapak Presiden melalui RUU TPKS misalnya, pidana kekerasan seksual misalnya, mengambil kepemimpinan dalam hal ini langsung memberikan respon yang positif atas inisiatif yang dilakukan oleh DPR, sehingga bisa memberikan rasa perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat kita dari tindak pidana kekerasan seksual ini. Nah, hal-hal seperti ini akan terus didorong dan berupaya untuk bagaimana kerja-kerja di bidang hukum ini terus mengalami perbaikan. Dan kalau kita lihat tadi disebutkan memang ada kenaikan tapi yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Tetapi setidaknya kita perlu mengapresiasi itu bahwa perbaikan itu merupakan satu keharusan. Ini yang kita lihat itu sebagai continuous improvement gitu ya, satu improvement yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Demikian Mas Ferdi. Oke, baik Bang Abed, walaupun kemudian masih ada catatan tapi kemudian masih ada upaya untuk mendorong catatan ataupun juga hasil-hasil tadi juga secara kinerja di lapangan perlu ditingkatkan begitu. Saya nanti ke Mas Bawono untuk mengkonfirmasi catatan merah tadi soal aspek hukum dan demokrasi ini bagaimana melihatnya dari indikator. Tapi kita usai jeda akan konfirmasi lagi, berbincang lagi. Kita break sejenak, CNN Indonesia Newscast sudah kembali. Baik, kita lanjutkan dialog kita malam ini masih dengan Mas Bawono dan juga Bang Abed. Saya ke Mas Bawono sekarang. Tadi sebelum break saya sempat bertanya soal bagaimana kemudian indikator juga memotret soal kepuasan publik di bidang hukum dan demokrasi. Ada beberapa catatan begitu ya. Ini secara rinci indikator memotretnya dari perspektif apa nih? Ya, saat survei tatap muka bulan Desember lalu, Mas Ferdi, itu kita salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden adalah menurut Bapak Ibu mana masalah paling mendesak yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan nasional saat ini gitu ya. Ada di posisi ketiga dengan 14,4% itu persoalan pemberantasan korupsi, gitu ya. Dan juga persoalan keamanan ketertiban itu ada di posisi kelima. 5,8%. Nah, khusus keamanan ketertiban ini, meskipun angkanya 5,8%, tapi kalau dibandingkan dengan survei kita lakukan sepanjang tahun 2021, itu kalau dibandingkan survei di bulan Januari misalnya, Januari 2021, ketika itu persoalan keamanan ketertiban itu hanya dinilai 1,7% sebagai masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan gitu kan. Nah, di survei bulan Desember tersebut di tahun yang sama 2021 itu angkanya mencapai 5,8%. Jadi ada penilaian dari publik sepanjang tahun 2021 bahwa salah satu persoalan di bidang soal demokrasi hukum gitu ya, itu keamanan, ketertiban dan kriminalitas itu sepanjang 2021 dinilai publik ada perlu mendapatkan atensi lebih gitu ya dari kepemimpinan nasional. Selain juga soal korupsi tadi di posisi 3 besar sebagai masalah yang harus diselesaikan oleh publik. Khusus soal korupsi mungkin ini juga dipicu oleh apa yang terjadi sepanjang tahun 2021, misalnya kisruh di KPK, beberapa pegawai KPK tersebut yang pada akhirnya sekarang bertugas berdinas di Kepolisian Republik Indonesia. Oke, kalau untuk upaya pemerintah juga di survei tidak apa kemudian yang perlu dilakukan begitu agar kepuasan publik ini secara trennya kembali naik begitu? Ada ini juga tidak? Ada survei juga tidak yang dilakukan?
kalau survei khusus data soal itu kita tidak ada tidak ya Mas Ferdi ya apa yang harus dilakukan pemerintah. Tapi pesannya saya kira kami pikir jelas ya dari misalnya soal korupsi dan soal keamanan ketertiban bagaimana misalnya selama periode tersisa dari pemerintahan Pak Jokowi lebih menaruh atensi pada hal-hal yang komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang lebih tinggi gitu dan juga misalnya penegakan menjaga penegakan demokrasi agar tetap di jalurnya. Karena di beberapa pemerintahan di dunia misalnya seringkali kondisi pandemi ini dijadikan sebagai alasan bagi pemerintah yang berkuasa untuk lebih mengetatkan pengaturan terhadap publik misalnya, penegakan aturan yang lebih ketat kepada publik gitu. Nah ini yang menjadi catatan juga bagaimana dalam penegakan aturan kepada publik gitu, pengetatan aturan kepada publik dalam kondisi pandemi ini jangan sampai menabrak koridor-koridor demokrasi yang sudah kita sepakati gitu ya. Artinya langkah-langkah yang sifatnya lebih persuasif lebih dikedepankan. Oke, Bang Abed sepakat tidak dengan apa yang disampaikan Mas Bawono bahwa kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah di aspek hukum misalnya? Ya, dan ya secara umum bisa dipahami ya apa yang disampaikan oleh Mas Bawono tadi itu, misalnya terkait misalnya kita bicara soal hampir semua negara mengalami publiknya merasa lebih dikekang ya karena pandemi COVID ini karena memang banyak restriksi, makanya salah satu isunya itu soal isu kebebasan di masyarakat di banyak negara begitu. Bahkan responnya juga beragam, bahkan ada demonstrasi, aksi besar-besaran dan lain sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat tentu dalam derajat tertentu itu sebuah kenormalan karena memang pilihan kita ini di dalam konteks penanganan pandemi COVID ini adalah aksi kolektif ya, aksi bersama gitu ya, yang tidak mungkin kita customize setiap komunitas berbeda begitu ya. Tiap kelompok berbeda, tetapi memang kebijakan-kebijakan secara nasional yang diterapkan secara bersama untuk bagaimana juga menangani permasalahan ini secara bersama-sama. Nah, hampir memang kita lihat juga soal-soal tadi isu soal korupsi misalnya memang sangat dipengaruhi juga bagaimana dinamika isu di sektor itu ya kepegawaian KPK dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi yang memang menjadi satu concern kami di KSP khususnya untuk melihat bahwa seluruh agenda-agenda yang berkaitan di dalam perlindungan sosial, kemudian juga keamanan, politik, demokrasi gitu ya, dan kemudian juga sektor-sektor lain itu terus untuk bisa didorong mengalami perubahan. Dan satu hal yang perlu juga kita apresiasi ini dan sekaligus juga menjadi tantangan ke depan bahwa ini kan sudah masuk tahun ketiga periode kedua gitu ya. Ini tentu merupakan satu upaya yang membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama juga dari publik di dalam bagaimana kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan secara bersama ini. Demikian, Mas Ferdi. Oke, artinya kemudian ini juga menjawab bahwa tantangan di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ke depan ini soal kepuasan publik yang tinggi yang dipotret oleh lembaga survei ini juga akan terus ada evaluasi begitu ya? Iya, dan kita lihat bagaimana respon Bapak Presiden ya di dalam banyak kasus, misalnya untuk segera minta evaluasi dan lain sebagainya. Nah ini memang di dalam situasi masyarakat kita yang sangat terbuka sekarang ini dan kemudian juga dinamika yang cukup tinggi, arus informasi yang kuat, itu juga memberikan satu konteks tersendiri gitu. Bagaimana juga pemerintah dituntut untuk bisa lebih responsif begitu ya. Walaupun kami tahu itu tidak mudah untuk bisa responsif, bisa komunikatif, itu tidak mudah juga begitu ya. Karena apalagi kita bicara nanti berkaitan dengan sektor-sektor lain, lintas sektor begitu. Nah ini memang menjadi satu tantangan. Demikian Mas Ferdi. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Bawono menjawab tantangan ini bagaimana kemudian tentu indikator juga akan melakukan survei-survei lanjutan begitu ya dari evaluasi kinerja pemerintah. Apa yang ingin Anda sampaikan Mas Bawono? Ya, 71% ini tentu angka yang baik ya. Sebagai sebuah tingkat kepuasan kinerja terhadap seorang presiden gitu ya. Dan ini tentu menjadi tantangan juga sekaligus saya pikir bagi Pak Jokowi
bagaimana angka 71% ini dimaintain oleh pemerintahan beliau agar tingkat kepuasan publik setidaknya selama pandemi ini berlangsung dan 1 tahun ke depan itu tidak menurun gitu ya. Nah itu juga hal yang tidak mudah bagi pemerintahan Pak Jokowi, apalagi di tahun 2022 ini sudah dimulai misalnya tahapan-tahapan politik pemilu menuju 2024 dan sebagainya. Ini akan banyak letupan-letupan dinamika yang bisa saja berpengaruh pada tingkat kepuasan publik terhadap beliau, terhadap kinerja pemerintahan beliau dan sebagainya. Saya kira itu tantangan yang harus dihadapi oleh Pak Jokowi di tahun 2022 ini sebagai tahun permulaan menuju 2024. Oke, kita berharap kemudian catatan-catatan tadi bisa menjadi tolak ukur begitu ya untuk melihat bagaimana pemerintah bisa memberikan perhatian begitu ya secara kinerja terhadap masyarakat, khususnya di situasi yang saat ini memang tidak menentu, dan catatan-catatan tadi mungkin akan segera dievaluasi agar kinerja tadi bisa semakin ditingkatkan. Terima kasih Bang Abed sudah bergabung dengan kita malam ini. Mas Bawono Kumoro juga sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast. Salam sehat semua. Terima kasih.